warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Galuh Saputra. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian kinerja pada unit kerja saya di SMK Negeri 2 Jepara. Kami siswa animasi SMK Negeri 2 Jepara siap mendukung Pak Raga dalam uji kinerja PPG Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Raga, guru yang imut-imut seperti biasa. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan trio dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Ini Pak Raga lihat kalian pada pakai jaket ini, jangan-jangan banyak yang pilek ya? Ya, hati-hati ya, jaga kesehatan karena musimnya sekarang sedang tidak menentu, banyak hujan, kemudian dingin. Hari ini Pak Raga perbolehkan kalian menggunakan jaket di ruangan karena memang kondisinya seperti ini. Tapi kalau sudah tidak kondisinya nggak hujan, nggak dingin ya nanti kita buka jaketnya. Dipahami kan? Nah, berikutnya nih Pak Raga sambil duduk boleh? Oke. Sebelum Pak Raga lanjutkan, kira-kira ada yang tidak hadir? Nihil, hadir semua? Oke, alhamdulillah. Kemudian Pak Raga akan sampaikan terkait dengan keselamatan kerja. Yang pertama itu pastikan sumber listriknya tersedia. Kemudian pastikan bahwa komputernya nyala. Pastikan bahwa kamu sering-sering menyimpan hasil pekerjaan. Karena nanti kalau listriknya mati, pekerjaannya hilang. Dan jangan lupa nanti aturan kelasnya dipatuhi, ketertibannya dijaga. Gunakan HP hanya untuk mengakses informasi yang relevan dengan kegiatan pembelajaran kita. Dipahami? Ya. Silakan Mas Trio, tolong dibantu Pak Raga membuka proyektornya. Ya. Oke. Ini Pak Raga tampilkan mengenai hal-hal yang terkini di industri animasi ya. Industri yang akan kita geluti nantinya. Yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi yang semakin masif. Kemudian perkembangan software yang cepat, penemuan metode-metode kerja baru dan lain-lain. Hal ini akan menjadi masalah manakala kita nggak bisa mengikuti apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Misalnya adalah dari aspek yang paling dekat dengan kita lah, aspek software. Kita di animasi tidak bisa bekerja menggunakan software tanpa menggunakan software. Nah, kalau kita nggak memahami software tersebut, otomatis kita nggak bisa bekerja. Sedangkan kita tahu bahwa interface software itu menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Nah, kalau kita nggak bisa memahami bahasanya, otomatis bagaimana kita bisa menggunakan software tersebut? Kan kita akan kesulitan. Nah, berikutnya Pak Raga akan tampilkan pretest. Pretest ini simple. Kemudian nanti kalian diberikan waktu 30 detik untuk menjawab. Dan ini pasti berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan pada hari ini. Pretestnya adalah sebagai berikut. Di situ ada kalimat bahasa Inggris. Silakan kalian ekstrak informasi yang ada pada kalimat tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dimulai dari sekarang. Nah, kira-kira siapa yang bisa menerjemahkan informasi yang ada pada kalimat tersebut? Saya, Pak. Oke, Saiful silakan. Digital lip sync dapat dihasilkan melalui frame substitution atau auto lip sync atau kombinasi keduanya. Oke. Kamu cepat sekali menjawabnya, Pul. Apakah kamu menggunakan alat bantu, Pul? Iya, Pak. Pakai apa, Pul? Google Lens. Pakai Google Lens. Oke, terima kasih.
Kita akan coba cek apakah jawaban Saiful benar. Ya, ternyata jawabannya adalah digital lip sync dapat dihasilkan melalui frame substitution atau auto lip sync atau kombinasi antara keduanya. Berarti jawaban Saiful benar. Tepuk tangan buat Saiful. Berikutnya Paraga akan menampilkan terkait permasalahan-permasalahan yang kita alami di dalam menggunakan software. Di antaranya adalah kurangnya literasi berkaitan dengan bahasa asing itu menghambat kemajuan kita dalam mempelajari hal-hal teknis khususnya pada pengoperasian software animasi 2D. Kemudian alternatif solusinya seperti yang tadi Saiful sudah sampaikan, dia menggunakan alat bantu berupa aplikasi penerjemah. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk menerjemahkan user interface yang ada pada software animasi. Kalau kamu pakainya Google Lens misalkan, itu kan kamu bisa scan tulisannya, kemudian akan muncul terjemahannya kan. Nah, nanti kamu bisa gunakan ini untuk mengatasi kesulitan-kesulitanmu dalam rangka mempelajari user interface software, sehingga kamu tidak akan menemukan kesulitan yang sama pada latihan-latihan berikutnya. Nah, berikutnya Paraga akan menampilkan sebuah shot yang sangat relevan dengan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ini dulu. Nah, ini adalah tampilan user interface dari software yang akan kita gunakan. Kalau kalian perhatikan di depan itu, semua interface-nya menggunakan bahasa Inggris. Ya, ada dokumen setting, scale content, file, edit, modify, dan lain-lain itu. Ini kalau kita nggak pinter bahasa Inggris ya akan kesusahan. Meskipun bahasa Inggrisnya nggak perlu bahasa Inggris yang rumit, yang penting bisa menerjemahkan aspek perkata yang ada di tampilan softwarenya. Kemudian pada shot yang akan jadi sampel, nah, ini shotnya pendek sekali, hanya 5 detik, tapi di sini nanti ada hal-hal yang relevan berkaitan dengan latihan kita pada pagi hari ini. Ini Paraga play dulu. Kejahatanmu dino iki bakal kalah. Di situ ada pergerakan bibir dan ada audio. Kejahatanmu dino iki bakal kalah. Nah, sinkronisasi antara audio dan juga gerak bibir tersebut itulah yang disebut dengan lip sync atau lip synchronization. Nah, setelah kita melihat tayangan ini, kita akan lanjutkan dengan apa sih tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Ini adalah tujuan belajar. Silakan Trio bisa dibaca. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran model PBL dengan bantuan aplikasi penerjemah, siswa mampu menghubungkan penggunaan software animasi 2D untuk penerapan aset lip sync dengan benar, mendemonstrasikan langkah-langkah penerapan aset lip sync pada software animasi 2D dengan baik. Nah, seperti yang tadi Trio sudah baca di slide di depan ini, tujuan kita ada dua. Yang pertama itu menghubungkan penggunaan software animasi 2D dengan benar. Yang berikutnya adalah mendemonstrasikan langkah-langkah penerapan lip sync-nya. Jadi ada dua itu yang akan kita latih. Sampai di sini kita sepaham? Ya. Kalau sudah paham, Paraga akan lanjutkan pada slide berikutnya. Kita akan lanjut ke slide materi. Nah, berikutnya Paraga akan tampilkan mengenai diagram lip sync. Ini adalah visualisasi dari pergerakan bibir. Di situ ada huruf-huruf vokal dan juga huruf-huruf konsonan. Itu visualisasinya seperti itu. Ada yang vokal itu A, I, U, E, O. Kemudian yang konsonan basicnya adalah MBP yang mingkem sama yang C, D, K, T, G itu yang geget. Kemudian Paraga akan lanjutkan pada bagian software. Penting ini ya. Nanti kalau kamu menggunakan frame substitution, itu kamu akan menggunakan jendela yang namanya frame picker yang ada di sini. Ya, frame picker. Kemudian kamu akan pilih sesuai dengan audio yang terdengar secara manual. Nah, selanjutnya kalau kamu tidak menggunakan frame substitution, kamu gunakan yang auto lip sync, kamu gunanya ini. Ini jendela adalah namanya lip syncing.
Ini adalah jendela yang akan kita gunakan untuk melakukan proses auto lip sync. Dari kedua metode ini kamu nggak perlu khawatir karena nanti Pak Raga sudah menyediakan video tutorial yang berkaitan dengan frame substitution. Nanti kamu bisa akses di link ini. Ini linknya sudah Pak Raga sediakan di LKPD. Jadi nanti kamu tinggal cari di bagian penugasan, kamu klik linknya, kamu bisa tonton video tutorialnya. Nah, berikutnya untuk yang auto lip sync, ini Pak Raga khusus sediakan tutorial yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ini kan web. Seperti yang tadi Saipul lakukan, kamu bisa gunakan translator untuk mentranslate interface yang ada pada web ini, sehingga informasinya bisa kamu cerna dengan baik. Sampai di sini dipahami? Ya, kalau dipahami, Pak Raga akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Bagian berikutnya itu adalah bagian utama, di mana nanti Pak Raga akan mendemonstrasikan bagaimana metode penggunaan auto lip sync. Nah, sekarang saatnya kita melakukan demonstrasi. Nanti kamu bisa perhatikan apa yang Pak Raga lakukan di depan ini untuk kemudian kamu tiru. Ya. Yang pertama nanti kamu akan mendapatkan file. Sebentar, Pak Raga cari dulu filenya. Nanti kamu akan dapatkan file yang namanya adalah aset latihan autolipsync.fla. Itu adalah file pekerjaannya. Kemudian yang kedua, kamu akan dapatkan file yang namanya track_012.mp3, itu file audionya. Kedua file tersebut akan kita gunakan untuk bekerja. Ya, jadi pastikan nanti link yang kamu akses itu mengandung dua file tersebut. Nah, kalau sudah, nanti kamu download, kemudian buka file aset latihan auto lip sync. Nanti kamu akan dapatkan yang seperti ini asetnya. Ini shotnya adalah close up karena dia dada ke atas, ada dua karakter. Nanti kalau kamu buka, kamu akan mendapatkan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 layer. Ya, layer yang paling bawah sama nomor 2 dari bawah jangan kamu edit. Kemudian untuk layer asset sync-nya ini nanti kita gunakan untuk frame substitution. Kemudian untuk yang audio track ini isinya adalah suara, ya, tracknya MP3-nya. Langkah berikutnya pastinya kita akan memasukkan audionya ke dalam library. Caranya dari sini, file, kita import to library, cari tracknya yang sudah di-download tadi, kemudian kita open. Nah, setelah masuk, ya, ke sini. Langkah berikutnya adalah memasukkan audio track ke dalam stage. Pastikan layer audio track kamu seleksi, kemudian masukkan audio track yang dari library ini ke dalam stage. Plung. Nah, ini sudah masuk dia. Ya, sudah masuk. Nah, setelah masuk ini kamu bisa play. Kita bisa coba untuk melakukan preview. Please be careful. This facility is under surveillance. Audio ini Pak Raga khususkan menggunakan bahasa Inggris karena untuk auto lip sync memang dia lebih cocok menggunakan bahasa Inggris biar langsung terdeteksi. Jadi nanti komputernya nggak bingung. Nah, kalau sudah, pastikan kamu klik di layar audio track, kemudian pada bagian sound ini, properti sound ya, ini dipilih stream, jangan yang lain. Nah, kalau sudah, kamu tinggal klik aset sync-nya ini, mulutnya ini. Klik, kemudian cari lip syncing. Setelah itu kamu tinggal done. Ya, pastikan dia sudah keseleksi. Ini bisa kamu seleksi seperti ini, dipilih aja. Ya, kalau sudah kita tinggal klik done. Ya, nanti secara otomatis audionya itu akan keluar dengan pilihan aset yang komputer sudah pilihkan. Tapi ini pun hasilnya masih belum tentu baik. Kita coba cek dulu ya. Please be careful. This facility is under surveillance. Ya. Ternyata hasilnya masih belum betul karena masih ada bagian-bagian yang kalau dibilang itu kotor. Nah, setelah kita lakukan auto lip sync, langkah berikutnya adalah melakukan pembersihan atau clean up.
menggunakan metode frame substitution. Misalnya seperti ini. Kita akan coba cek preview dulu. Please be careful. This facility is under surveillance. Nah, itu kan di frame yang belakang itu kan dia kan kotor tuh. Harusnya surveillance itu kan sudah diem. Tapi ternyata di bagian ini dia masih kotor. Under surveillance. Cek lagi sekali lagi. Under surveillance. Di sini kita bisa bersihkan. Klik kanan, clear keyframe, dan seterusnya sampai nanti menghasilkan tampilan visual bibir yang sesuai dengan audio yang terdengar. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Paraga akan lanjutkan pada bagian LKPD. Nanti yang akan kerjakan itu seperti apa, nanti Paraga akan sampaikan. Kita kembali ke sini, kita ke LKPD. Nanti kita akan bagi teknis pengerjaan LKPD-nya di 3 bagian. Ya, yang pertama itu 30 menit pertama. Itu nanti ada latihan analisis proses. Nanti ada unduh aset, mulai berlatih, upload dan merangkum prosesnya. Kemudian 15 menit yang kedua, kamu buat laporan, mengisi rangkuman proses pada format presentasi yang sudah Paraga sediakan. Kemudian yang terakhir itu adalah presentasi, menyajikan hasil latihan dan melaporkan prosesnya. Seperti itu. Kemudian ini adalah presentasi yang nanti akan kalian buat. Template-nya sudah Paraga sediakan di Google Slide. Nanti kamu tinggal buka saja online bisa. Kemudian ini adalah nanti tampilan presentasinya seperti ini. Kemudian ini yang terakhir adalah file untuk penugasan, asetnya seperti ini. Nah, berikutnya kalian bisa langsung kembali ke area workstation untuk melakukan pekerjaan. Tapi sebelum itu nanti tolong dibagi per kelompok ya. Ya. Nanti kelompoknya seperti biasa mengikuti alur komputer yang ada di ruangan kita. Dan jangan lupa sebelum bekerja upayakan untuk melakukan checking apa yang harus kalian kerjakan via LKPD. Kemudian melihat referensi dari video demonstrasi yang tadi Paraga sudah sampaikan, dan jangan lupa untuk tetap mengedepankan aspek keselamatan bekerja. Dipahami? Nah, kalau sudah dipahami, silakan boleh kembali ke station masing-masing. Terima kasih. Sudah seperti ini, nanti kamu tinggal melakukan metode frame substitution. Didengerin dulu, setelah itu baru dibetulin frame mana yang error, kan gitu. Paham nggak, Bos? Ya, sip. Mantap.
bagaimana Mas Aswad? Apa? Bagus. Lanjutkan ya, kalau bisa hasilnya maksimal itu kan lebih mantap nanti. Ya, good. Action. Baik, seterusnya para gamati kalian sudah menyelesaikan pekerjaan dan sudah melanjutkan ke presentasi ya? Ya, kalau sudah nanti bisa langsung lanjut, kita lanjutkan ke presentasi. Bagi yang sudah selesai presentasinya bisa langsung ke meja briefing ya, kemudian kita akan lanjutkan ke presentasi. Kelompoknya sudah ya? Sudah, ayo kita ke meja briefing, kita lanjut. Yang lainnya boleh ikutin, yuk. Ya, hari ini karena kita sudah menjalani proses latihan, terakhir pasti kita akan lakukan presentasi. Dan di sini adalah laporan dari apa yang sudah kalian kerjakan, ya kan? Nah, kalau sudah siap kelompoknya ayo, kelompok berapa kamu? Kelompok 2. Berarti kelompok 2 akan memulai presentasi terlebih dahulu. Silakan kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari saya Ayu, 2 Adil, 3 Adam, dan keempat Siswi melalui pengaturan pada jendela lip sync. Yang kedua,
saya punya kesimpulan dari diskusi yang sudah saya lakukan, Pak. Pertama, dari latihan yang saya lakukan hari ini, saya berkesimpulan penggunaan metode auto-lip-sync memiliki kelemahan pada hasil yang didapatkan. Misalnya, pada beberapa frame yang tampil tidak sesuai dengan audio yang terdengar, Pak. Kesimpulan saya adalah frame substitution lemah di waktu pengerjaan yang lama, tapi hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. 2. Auto lip sync prosesnya cepat, tapi hasilnya kacau. Ketiga, jadi kalau keduanya digabungkan sesuai dengan kebutuhan, maka pengerjaan akan lebih cepat selesai dan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, sehingga apa yang kita lakukan akan efisien. Itu saja, Pak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan referensi yang sudah disampaikan oleh kedua teman saya. Intinya, kita akan merasakan bahwa apa yang sudah kita lakukan, proses yang sudah kita lakukan terkait tadi pengkombinasian antara lip sync dan juga auto lip sync dan juga frame substitution itu muaranya cuma satu, yaitu efisiensi pengerjaan. Ya, kan sudah mencoba tadi kan, kita mencoba membuat mengkombinasikan antara auto lip sync dan juga hasilnya sudah bisa dilihat bahwa teman kalian sudah bisa menunjukkan bahwa ternyata lebih efisien. Oh, ini ada kekurangan kalau begitu digabungkan menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terkait dengan penilaian, nanti warga sudah cek hasil yang sudah dikirimkan ke Warga, overall sudah bagus. Nah, untuk hasil penilaian kegiatan kita pada pagi hari ini, Warga tadi sudah input nilainya sembari Warga menyaksikan kalian melakukan latihan dan juga membuat laporan. Itu sudah bisa kalian lihat hasilnya. Formatnya nanti ada di Google Sheet. Kalian sudah punya linknya di LKPD, jadi nanti kalian bisa cek kira-kira hari ini saya berapa ya penilaiannya. Nah, nanti skornya akan kelihatan di situ. Dan yang terpenting, cuma mungkin perlu peningkatan dengan cara sering-sering melatih, karena untuk lip sync khususnya itu kita membutuhkan latihan, sering-sering mendengar dan juga sering-sering melakukan pengamatan. Karena kalau kita tidak sering mengasah kemampuan kita dalam bidang tersebut, yang namanya ilmu itu pasti akan jadi. Kira-kira itu yang Pak Arga sampaikan. Kemudian sebelum kita pulang, nanti kita akan tutup dengan biaya terlebih dahulu sebelum pulang. Siap ya? Para mulai 1, 2, 3. Speak animation. Pantang pulang sebelum pulang. Oke, kiranya cukup. Semoga yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di masa kelak nantinya. Silakan Rio berdoa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.